saya melihat tidak ada itikat baik, tidak ada empati dari orang tua yang kita duga anak yang melakukan kekerasan terhadap Shan ini, maka kami mengambil langkah hukum. Penyebab permasalahannya itu apa sehingga? Penyebab permasalahannya kemarin yang saya dapat info langsung juga dari yang kami duga anak pelakunya ini, ya cuma iseng-iseng aja, nggak ada persoalan sebelumnya. Tapi Shan mengenal pelaku? Kenal. Tanggapan dari sekolah gimana? Ya, tanggapan dari sekolah seharusnya kemarin ya disampaikan bahwa si anak yang kita duga pelaku bullying dan kekerasan ini harus mendapatkan pembelajaran, sanksi pembelajaran. Namun demikian sampai dengan hari ini saya belum melihat ada info bahwa anak tersebut mendapat pembelajaran, malah tetap bersekolah seperti biasa. Kalau dari Shan sendiri proses hukum apa yang mau nanti jujur damai atau gimana? Jadi kemarin saya melihat tidak ada itikat baik, tidak ada empati dari orang tua yang kita duga anak yang melakukan kekerasan terhadap Shan ini, maka kami mengambil langkah hukum. Dan saya juga menyayangkan kenapa ada statement dari orang tua yang kita duga pelaku ini menyampaikan bahwa dia kenal dengan menteri yang masih menjabat saat ini, menteri mantan Jenderal Bintang 4 yang masih menjabat saat ini. Dan dia juga bilang kenal sama pengacara hebat senior. Awalnya saya rasa itu satu hal yang nggak perlu disampaikan ya kepada kami selaku orang tua korban, karena buat saya nggak pengaruh juga mau kenal presiden sekalipun, kalau dia atau putranya dia melakukan kesalahan kan ya harus bertanggung jawab sendiri gitu, nggak perlu bawa-bawa nama pejabat lah. Nah, itu sebenarnya yang membuat saya merasa diremehkan dan merasa anak saya tidak diperhatikan. Paling tidak kan ada basa-basinya, Mas Sunan gimana putranya setelah hasil CT scan, ini nggak ada. Sampai kami lapor polisi, sampai baru malam harinya baru basa-basi. Kenapa sih bilang basa-basi? Kenapa nggak hari-hari sebelumnya? Kok baru kita laporin polisi, itu pun juga malamnya baru yang hubungin kami. Baik, pertama kali tahu anak terjadi pemukulan itu langsung ke sekolah atau keesokan harinya kita minta pihak sekolah mengumpulkan semua, mengumpulkan orang tua yang kami duga pelaku, anaknya, pelakunya, terus ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru BP ada 2 orang, ada juga polisi, Kapospol Permata Hijau dari Jakarta Selatan, Polres juga datang. Dari situ kita udah kumpul semua, jadi kita gali apa sih yang sebenarnya terjadi. Tapi belum melihat CCTV. Jadi keesokan harinya baru kami punya inisiatif dan sama-sama guru, wali kelasnya Shan melihat bersama Shan juga CCTV. Disitulah kita kaget dan istri saya nangis melihat kok brutal gitu ya, anak-anak sekolahnya kok brutal. Berarti ketika pertama kali dikumpulkan bersama keluarga pelaku juga apakah meminta maaf atau dia tahu? Iya, ada permohonan maaf ada, dan ada pengakuan juga, dibikin permohonan maaf dan pengakuan secara resmi tertulis, ditandatangani di atas materai juga. Tapi memang belum ada perdamaian. Kenapa? Karena pada saat itu nomor 1 saya berpikir bagaimana segera membawa Shan ke rumah sakit untuk diperiksa lengkap, karena yang dikeluhkan kan bagian kepala. Jadi prioritas saya pada saat itu anak dulu. Oke, ingat pelaku ini kan masih 2 remaja. Langkah hukum apa yang tepat mungkin kemarin kita laporkan sesuai dengan undang-undang pasal 76C. Ya, itu dengan ancaman hukuman kurungan penjara 3 tahun dan denda 72 juta. Artinya ada sanksi hukum yang bisa menjerat. Lalu anak sendiri apakah sekarang bersekolah lagi? Ya, alhamdulillah, jadi saya sama istri saya mempunyai konsep bahwa anak-anak yang mengalami hal-hal seperti itu kan biasanya ada trauma ya. Tapi kita tetap mendorong mereka untuk beraktivitas sehingga
paling tidak bisa mengurangi lah trauma. Aktivitasnya apa? Keesokan harinya hari Sabtu Sian udah ikut lagi bela diri seperti biasa. Terus hari Minggunya udah ikut lagi basket seperti biasa. Jadi nggak ada perubahan tingkah laku atau di rumah mungkin Sen jadi pendiam atau apa gitu? Enggak, justru kami nggak inginkan hal seperti itu. Jadi mungkin juga bisa dicontoh ya untuk orang tua yang putra putrinya mengalami bullying atau kekerasan itu jangan justru di apa namanya dirumahkan gitu. Karena kita nggak tahu apa pikirannya, apa emosionalnya, apa ketakutannya. Justru biarkan mereka melepaskan emosionalnya dengan hal-hal positif tentunya ya, dengan olahraga atau main atau hobinya dia lah, kesukaan mereka gitu. Sehingga kami melihat kemarin Sian baik. Berarti sebenarnya Sen itu ada basic ini juga ya, apa bela diri juga ya? Sian itu dari usia 6 tahun sudah ikut taekwondo, bela diri, dan sampai saat ini juga tambah lagi ikut boxing, ikut Brazilian Jiu-Jitsu. Jadi artinya saya selalu sampaikan kepada Sian setiap hari, Sian, jadi anak yang sabar. Jangan pernah kamu gunakan ilmu bela diri kamu terhadap teman-teman sekolah. Tapi kamu harus gunakan ketika kamu dalam keadaan terpaksa. Seperti mau dijahatin orang di tengah jalan, mau diculik orang, atau lawannya lebih daripada seusia kamu. Boleh kamu gunakan. Berarti pada saat itu, pada saat terjadi kejadian, berarti Sean memang tidak memilih untuk Iya. Jadi kan mamahnya kan istri saya sempat emosional, nangis. Kamu kenapa nggak lawan, Sian? Kenapa kamu nggak lawan? Berkali-kali kamu dipukul. Alasan Sian tetap sama. Kan kata ayah nggak boleh. Harus jadi orang sabar. Bahasanya Sian begitu. Ingat ya yang pertama kali Sean katakan ketika pulang ke rumah menceritakannya itu apa yang diceritakan? Sebenarnya anaknya nggak tukangan. Jadi istri saya yang tanya itu kenapa, Kak? Baru dia cerita. Saya pulang kerja pun dia juga nggak cerita. Istri saya, kamu cerita nak apa yang kejadian tadi di sekolah? Baru cerita. Anaknya nggak tukang adu, nggak cengeng lah gitu. Ini yang pertama atau sebelumnya pernah terjadi? Saya nggak tahu, cuman ini baru pertama kali yang ketahuan. Lalu setelah kejadian ini, apa yang mau Sunan katakan kepada Sean? Sampai akhirnya dia bisa beraktivitas lagi. Saya bilang ayah bangga, ayah nggak marah, ayah bangga. Ya, artinya kamu ingat pesan ayah, yaitu jadi anak yang sabar. Ya, tidak boleh gunain bela diri kepada teman-teman di sekolah. Ya, lalu saya support lagi. Ayo kamu mau kemana? Bela diri lagi ya? Ya udah ayo. Gitu. Di rumah. Terus mau kemana? Mau basket ya? Ayo. Saya antar 2 hari sampai sekolah, basket sekolah. Berarti sekarang masih sekolah di tempat yang sama? Masih sekolah. Karena kan memang satu mereka lagi ujian. Terus buat saya kenapa jadi anak saya yang harus dirumahkan gitu kan? Harusnya dia tetap orang dia nggak salah. Kenapa dia harus merasa minder, harus merasa nggak takut sekolah gitu? Gitu sih. Ya. Makasih Mas Sunan. Terima kasih. Mas.